Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mahfud Asyari, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan teman-teman yang saya hormati. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai motivasi. Materi motivasi ini merupakan pembahasan yang penting dalam ilmu perilaku organisasi. Maka dari itu, mari kita simak materinya pada slide selanjutnya. Baik, jadi pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai motivasi. Definisi motivasi itu sendiri yaitu merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu agar bisa mencapai tujuannya. Di sini ada elemen kunci dari motivasi. Yang pertama itu ada intensitas. Intensitas ini adalah seberapa keras atau bersemangatnya kamu berusaha dan seberapa besar energi yang kamu curahkan. Kemudian yang kedua ada arah. Arah ini mengenai kemana usaha kamu itu ditujukan. Apakah usaha yang kamu lakukan itu sudah sesuai dan menuju ke tujuan yang benar? Usaha harus terarah agar tidak sia-sia. Yang ketiga ada ketekunan. Ini mengenai berapa lama kamu bisa terus berusaha dan tidak menyerah, terutama saat menghadapi kesulitan. Jadi sederhananya, motivasi ini adalah kenapa kamu melakukan sesuatu, seberapa semangatnya kamu melakukannya, apakah usahanya sudah benar jalurnya, dan seberapa lama kamu akan bertahan sampai berhasil. Kemudian, yang selanjutnya itu ada konsep awal motivasi. Yang pertama ada Maslow Hierarchy of Needs Theory atau teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua itu ada Herberg's Two Factor Theory atau teori dua faktor Herberg's. Yang ketiga itu ada MC Gregor's teori X dan teori Y. Yang keempat ada MC Cleland's Theory of Needs. Nah, dari keempat tadi konsep awal motivasi yang kita akan bahas yang pertama yaitu teori Maslow. Teori Maslow ini yang pertama ada kebutuhan psikologis. Ini adalah kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup. Contohnya itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, dan bernafas. Jadi kita harus memastikan kita tidak kelaparan, kedinginan, atau kelelahan dulu. Kemudian yang kedua itu kebutuhan rasa aman atau safety needs. Setelah kebutuhan fisik terpenuhi tadi, kita butuh merasa aman dan terlindungi. Contohnya itu keamanan fisik dari bahaya, stabilitas pekerjaan dan keuangan, kesehatan, serta lingkungan yang aman. Jadi kita ingin hidup tanpa rasa takut dan khawatir akan masa depan atau keselamatan diri kita. Nah, setelah merasa aman, manusia adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi. Contohnya hubungan persahabatan, kekeluargaan, hubungan romantis, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Jadi, kita butuh teman, pasangan, atau keluarga agar tidak merasa kesepian atau terisolasi. Yang keempat, ada kebutuhan harga diri. Kebutuhan untuk merasa dihargai dan dihormati. Ada dua jenis. Yang pertama itu ada harga diri dari dalam, yaitu percaya diri, pencapaian, dan kemandirian. Dan ada juga harga diri dari luar, yaitu status, pengakuan, dan rasa hormat dari orang lain. Jadi kita ingin merasa diri kita itu berharga, kompeten, dan diakui orang lain atas usaha dan prestasi kita. Kemudian yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan tertinggi. Contohnya itu mencapai potensi diri sepenuhnya, menggunakan bakat dan kemampuan secara maksimal, serta menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Sederhananya, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri atau melakukan hal-hal yang benar-benar kita yakini sebagai tujuan hidup kita. Kemudian, teori yang kedua ada teori Hertzberg. Yang pertama, teori ini mempunyai faktor motivasi atau intrinsik. Faktor ini adalah hal-hal yang jika ada akan menimbulkan kepuasan kerja dan mendorong memotivasi tinggi. Jika faktor ini kurang, pekerjaan mungkin terasa biasa saja, tapi tidak otomatis menimbulkan ketidakpuasan. Contohnya itu ada pencapaian, merasa berhasil menyelesaikan tugas.
Kemudian ada pengakuan, dihargai atas kerja keras. Kemudian ada pekerjaan itu sendiri, yaitu merasa pekerjaan itu menarik dan menantang. Kemudian tanggung jawab, diberi kepercayaan lebih. Kemudian peluang kemajuan, ada kesempatan untuk naik jabatan atau berkembang. Nah, hal-hal ini itu membuat Anda akan berkata, saya suka pekerjaan ini dan saya termotivasi. Kemudian yang kedua ada faktor extrinsic. Faktor ini adalah hal-hal yang harus ada di tempat kerja. Jika faktor ini kurang atau buruk, maka akan menimbulkan ketidakpuasan kerja yang kuat. Namun, jika faktor ini sudah baik atau terpenuhi, ia akan mencegah ketidakpuasan, tidak otomatis membuat seseorang termotivasi atau puas. Contohnya itu ada gaji dan tunjangan. Kemudian ada kebijakan perusahaan dan administrasi. Ada juga kualitas pengawasan atau manajer. Kemudian hubungan interpersonal dengan rekan kerja dan kondisi kerja, kenyamanan tempat dan keamanan. Hal-hal ini membuat Anda akan berkata, oke, saya tidak benci pekerjaan ini, tapi hanya karena gaji Anda bagus, bukan berarti Anda termotivasi untuk bekerja lebih keras. Kesimpulannya itu, untuk membuat karyawan puas dan termotivasi, Anda harus fokus pada intrinsik, yaitu pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab. Kemudian untuk memastikan karyawan tidak mengeluh, Anda harus fokus pada ekstrinsik, yaitu gaji, kebijakan, dan lingkungan kerja. Kemudian, teori yang selanjutnya itu ada teori X dan teori Y dari McGregor. Ini adalah dua pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana manajer melihat karyawannya. Teori X itu menganggap karyawan pada dasarnya malas, tidak suka bekerja, dan harus dipaksa, diawasi, serta diancam agar mau bekerja. Kemudian, teori Y menganggap karyawan pada dasarnya suka bekerja, bertanggung jawab, dan akan bekerja dengan sukarela, serta mencari tantangan jika diberi kesempatan. Sederhananya, pandangan manajer X atau Y akan menentukan bagaimana cara manajer itu memotivasi dan memimpin timnya. Kemudian, teori yang selanjutnya itu ada teori kebutuhan McClellan. Yang pertama itu kebutuhan untuk berprestasi. Ini adalah keinginan atau dorongan untuk unggul, mencapai standar yang ditetapkan, berusaha untuk sukses, dan melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih efisien daripada sebelumnya. Mereka adalah orang yang termotivasi oleh tujuan dan pencapaian. Mereka suka memenangkan permainan dan merasa puas ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas yang sulit. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan untuk kekuasaan. Ini adalah keinginan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan mereka lakukan tanpa investasi kita, atau dengan kata lain, kebutuhan untuk memiliki pengaruh, mengendalikan orang lain, dan berkuasa. Ada dua jenis kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan pribadi, digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau seringkali negatif. Yang kedua, kekuasaan institusional atau sosial, digunakan untuk memimpin dan mencapai tujuan organisasi, dianggap positif. Mereka adalah orang yang termotivasi oleh status, pengaruh, dan kemampuan untuk memimpin atau mengatur orang lain. Yang ketiga itu ada kebutuhan akan afiliasi. Ini adalah keinginan untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan dekat, atau kebutuhan untuk disukai dan diterima oleh orang lain. Mereka ini adalah orang yang termotivasi oleh pertemanan, keakraban, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Mereka bekerja dengan baik dalam tim yang suportif. Kemudian, selanjutnya ada teori motivasi kontemporer. Yang pertama ada teori penentuan nasib sendiri, yang kedua ada teori penetapan tujuan, yang ketiga ada teori efikasi diri, yang keempat ada teori penguatan, yang kelima ada teori keadilan, dan yang terakhir yang keenam ada teori harapan. Yang pertama yang kita bahas yaitu teori penentuan diri, yaitu sebuah teori motivasi yang tujuannya untuk meneliti atau mempelajari manfaat dari dua jenis motivasi. Motivasi yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dalam diri sendiri, yaitu melakukan sesuatu karena memang menikmatinya atau merasa penting. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman.
Singkatnya, teori ini ingin tahu apa dampaknya kalau kita termotivasi dari dalam dan apa dampaknya kalau kita termotivasi dari luar. Kemudian ada cognitive evaluation theory. Ini adalah bentuk lain atau bagian dari teori penentuan diri. Teori ini secara khusus membahas bagaimana faktor-faktor dari luar seperti hadiah, pujian, atau kontrol bisa mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang. Kemudian selanjutnya ada teori penetapan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa untuk mencapai kinerja yang lebih baik atau lebih tinggi, kita perlu menetapkan tujuan yang memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, ada tujuan harus spesifik atau khusus. Artinya, tujuan harus jelas dan terukur, bukan sekadar keinginan yang umum. Kedua, tujuan harus sulit atau challenging. Tujuan harus menantang dan membutuhkan usaha ekstra. Tujuan yang terlalu mudah biasanya tidak memotivasi. Umpan balik atau feedback. Kita harus tahu seberapa dekat atau jauh kita dari tujuan kita. Umpan balik ini membantu kita menyesuaikan diri atau terus termotivasi. Jadi kesimpulan sederhananya, jika Anda ingin hasil atau kinerja Anda yang hebat, Anda harus punya tujuan yang jelas, menantang, dan Anda secara rutin mengecek kemajuan Anda menuju tujuan tersebut. Tujuan yang jelas dan menantang akan mendorong Anda untuk berusaha lebih keras dan hasilnya akan lebih baik. Selanjutnya ini ada teori efektivitas diri. Efektivitas diri itu intinya adalah keyakinan atau kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan yang ia miliki. Sederhananya adalah seberapa yakin Anda mampu melakukan sesuatu atau mencapai suatu tujuan meskipun ada tantangan atau hambatannya. Kemudian ada teori penguatan. Perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Ini berarti bahwa apa yang kita lakukan sangat ditentukan oleh apa yang terjadi setelah kita melakukannya. Jika konsekuensinya baik atau penguatan, kita cenderung melakukan perilaku itu. Jika konsekuensinya buruk, kita cenderung menghindari perilaku itu. Ada juga social learning theory. Kita bisa belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Kita tidak harus selalu mengalami konsekuensi itu sendiri. Kita juga bisa belajar dengan observasi atau mengamati, melihat orang lain menerima konsekuensi, entah dari hadiah atau hukuman atas perilaku mereka, dan kita menyesuaikan perilaku kita berdasarkan pengamatan itu. Nah, di sini juga ada konsep perilaku yang disebabkan oleh lingkungan, yaitu lingkungan atau situasi yang kita hadapi memicu perilaku tersebut. Kemudian perilaku dikendalikan oleh pemerkuat adalah segala sesuatu yang mengikuti suatu perilaku dan meningkatkan kemungkinan perilaku itu terjadi lagi. Ini bisa berupa hadiah, pujian, bonus, atau pengakuan. Kemudian ada juga penguatan memungkinkan perilaku untuk diulang. Karena adanya pemerkuat, perilaku baik atau yang diinginkan akan semakin sering muncul. Kemudian ini juga ada teori keadilan. Ini tentang bagaimana orang membandingkan diri mereka dengan orang lain di tempat kerja atau lingkungan lainnya. Ada acuan pembanding dari teori keadilan ini. Yang pertama itu self-insight, membandingkan dengan pengalaman Anda di pekerjaan yang berbeda dalam organisasi yang sama. Contohnya itu Anda membandingkan gaji Anda sekarang dengan gaji Anda saat menjadi train di perusahaan yang sama. Kemudian yang kedua itu ada self-outside, membandingkan dengan pengalaman Anda di pekerjaan yang berbeda di organisasi yang berbeda. Contohnya, Anda membandingkan tunjangan Anda saat ini dengan tunjangan yang Anda dapatkan di perusahaan Anda sebelumnya. Kemudian ada outer insight, membandingkan dengan individu atau kelompok lain di dalam organisasi Anda. Kemudian yang keempat ada outer outside, membandingkan dengan individu atau kelompok lain di luar organisasi Anda. Kesimpulan sederhananya itu, teori keadilan ini mengatakan motivasi Anda sangat dipengaruhi oleh seberapa adil Anda merasa diperlakukan dibandingkan dengan orang lain. Jika Anda merasa tidak adil, maka Anda akan mengubah perilaku atau persepsi Anda untuk mencari keseimbangan. Kemudian ini ada suatu model keadilan organisasi. Yang pertama itu ada keadilan organisasi,
yaitu persepsi keseluruhan tentang apa yang adil di tempat kerja. Contoh di sini itu, saya pikir ini tempat yang adil untuk bekerja. Kemudian ada keadilan distributif, yaitu persepsi keadilan hasil. Contohnya di sini, saya mendapat kenaikan gaji yang pantas saya dapatkan. Kemudian ada keadilan prosedural, yaitu persepsi keadilan dari proses yang digunakan untuk menentukan hasil. Contohnya di sini, saya mendapat masukan mengenai proses yang digunakan untuk memberikan kenaikan gaji dan diberi penjelasan yang baik tentang alasan saya menerima kenaikan gaji tersebut. Kemudian ada juga keadilan interaksional, yaitu tingkat persepsi di mana seseorang dilakukan dengan martabat dengan hormat. Contoh, ketika memberitahu saya tentang kenaikan gaji, atasan saya sangat baik dan memuji. Nah, selanjutnya ada teori harapan. Seseorang akan cenderung bertindak atau berusaha keras dalam melakukan sesuatu yang dia yakini bahwa usaha yang dia lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Hubungan usaha dengan kinerja. Kinerja yang baik itu akan menghasilkan hadiah atau keluaran atau outcome yang diinginkan. Kemudian hadiah atau keluaran tersebut memang berharga dan menarik bagi dia. Nah, selanjutnya ini yang terakhir itu ada integrasi teori motivasi kontemporer. Teori ini menjelaskan motivasi dimulai dari usaha, dipengaruhi oleh kemampuan dan peluang, kemudian usaha menghasilkan kinerja. Kemudian dari kinerja yang dinilai melalui sistem evaluasi akan menghasilkan penghargaan organisasi. Kemudian ada keadilan, rasio penghargaan dibandingkan dengan orang lain akan menentukan kepuasan terhadap penghargaan. Penghargaan harus selaras dengan tujuan pribadi dan kebutuhan dominan agar individu merasa termotivasi. Kemudian tujuan pribadi akan kembali mendorong usaha di masa depan dan menciptakan siklus motivasi. Intinya itu, seseorang akan termotivasi jika dia yakin usahanya akan menghasilkan kinerja yang adil dan kinerja itu sendiri akan memberikannya hadiah yang benar-benar dia inginkan. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi motivasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.